Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion, renungan kita minggu ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kita sudah akan mengakhiri pembahasan di dalam Efesus 6, di mana Rasul Paulus memberikan instruksi, nasihat kepada kita, bagi setiap kita umat percaya, untuk kita dalam perjalanan iman kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Inilah 6 perlengkapan senjata rohani yang harus kita pakai seluruhnya. Karena setiap kita akan menghadapi peperangan rohani. Karena kita anak Allah, iblis tidak suka. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Peralatan senjata kita adalah senjata rohani yang sudah disediakan Tuhan. Saudara, mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini, tapi mari saat ini kita melihatnya dari perspektif Tuhan Yesus. Mari kita melihatnya dengan mengarahkan semuanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber yang memberikan kekuatan persenjataan rohani yang harus kita pakai bagi setiap kita. Efesus 6 ayat ke-14 mengatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, ini adalah persenjataan rohani yang pertama yang harus kita pakai dan harus kita miliki, yaitu kebenaran. Tanpa kebenaran Injil Tuhan, kita akan hidup dalam kebohongan-kebohongan, baik dari dunia ataupun dari kita sendiri. Dengan berikat pinggangkan kebenaran yang menjadi kekuatan kita, sumber kehidupan kita, kita akan maju sekalipun kita dalam cobaan, dalam tipuan, dalam fitnaan, dalam perangkap si iblis. Karena kebenaran yang kita pakai merupakan kebenaran daripada Tuhan. Tanpa kebenaran Injil Tuhan, kita akan dikuasai oleh kehidupan yang berdosa. Dan kita akan selalu terikat demi terikat sampai kita kelelahan dan kita jatuh. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan kita berikat pinggangkan. Ya, pertama kita harus berdiri tegap. Untuk kita maju perang dan bertahan, seorang tentara harus berdiri tegap, saudara, dalam posisi postur yang siap. Saudara, berbicara tentang ikat pinggang, itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang serdadu atau tentara. Itu akan mengikat baju bagian atas dan baju bagian bawah. Ini melambangkan kekuatan, keseimbangan. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan harus merupakan kekuatan bagi kita yang akan menjaga keseimbangan kehidupan kita. Keseimbangan rohani, keseimbangan fisik, keseimbangan pikiran kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita akan goyah. Pikiran kita akan goyah. Perasaan kita akan gampang terbeban. Kita gampang akan stres. Kehidupan rohani kita juga akan lama-lama akan mundur daripada Tuhan. Hanya kebenaran yang memberikan kekuatan bagi kita tetap berdiri tegak dan berdiri teguh di dalam iman kita. Rasul Paulus ingin kita supaya kita berikatkan pinggang kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan kita akan siap dalam peperangan rohani kita. Tanpa kekuatan dari firman Tuhan, tanpa kekuatan dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak siap, saudara. Kita akan goyah, kita akan jatuh. Ketika ada terpaan fitnahan, kita mungkin akan jatuh. Ketika orang membicarakan kita, gosip tentang kita, kita akan gampang jatuh. Ketika ada godaan dari iblis, kita akan gampang jatuh. Karena kebenaran itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kebenaran adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Sebuah pemberian daripada Tuhan Yesus. Mari kita memakai persenjataan ini dalam peperangan rohani kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mungkin letih lesu, Dia akan memberikan kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kita. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Dialah sumber kita, saudara. Mulai saat ini, mari kita berpegang pada perintah Tuhan Yesus. Kita tetap setia. Dan apapun yang kita lakukan, mari kita melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sekarang kita memegang kebenaran ini? Yaitu pertama kita harus mengetahui kebenaran itu. Kita harus mengingat dan membaca dan memeditasi masuk dalam hati kita sebagai kebenaran yang hakiki.
kebenarannya akan memimpin kehidupan kita. Yang kedua, mungkin kita harus menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita kedapatan iman kita mempunyai integritas dan tidak gampang jatuh. Kemudian, kita memakai firman Tuhan dengan pembicaraan kita dalam kasih, dalam mengasihi seseorang. Saudara sekalian, dan kita harus tahu bahwa kebenaran itu tidak hanya memerdekakan kita, tetapi memerdekakan lingkungan kita, komunitas Kristen kita, dan juga akan memerdekakan seseorang. Kita bisa memakai perlengkapan senjata ini, tapi kita harus memakainya untuk siap sedia dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita akan seimbang dan penuh kuasa. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, perintah-Mu Tuhan untuk kami memakai perlengkapan senjata ini Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Setiap kami ingatkan kami Tuhan untuk memakai kebenaran-Mu. Setiap saat itu firman-Mu yang akan membebaskan kami. Firman-Mu akan membenarkan kami. Firman-Mu akan menerangi kami. Firman-Mu akan memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu akan menjadikan kami kuat siap berperang dalam peperangan apapun yang selalu akan memberikan nilai dalam kehidupan iman kami. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, ingat kebenaran yang sudah memerdekakan saudara, kebenaran itu juga akan menyelamatkan kita sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.